warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian hari ini? Keadaannya sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari yakni mengenai indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Pengertian tarawih. Kata tarawih menurut bahasa artinya adalah santai. Jadi ketika kita hendak melaksanakan sholat tarawih harus dengan keadaan yang santai, tidak usah terburu-buru karena kita baru saja berbuka puasa. Menurut istilah artinya adalah sholat sunnah malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Hukum sholat tarawih. Hukum dari sholat sunnah tarawih adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang diharuskan. Jadi apabila kita tidak melaksanakannya, meskipun tidak berdosa, namun akan ada sedikit penyesalan karena di dalam sholat tarawih tersebut banyak sekali tersimpan pahala-pahala yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Banyak rakaat sholat tarawih sekarang. Adapun jumlah rakaat dari sholat sunnah tarawih yang dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam. Namun Khalifah Umar bin Khattab dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat sunnah witir. Dengan demikian banyak dari para sahabat melaksanakan sholat sunnah tarawih itu ada yang 8 rakaat mengikuti Rasulullah dan 20 rakaat mengikuti Khalifah Umar bin Khattab. Maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang pada waktu itu imamnya adalah Ubay bin Ka'ab, dilaksanakanlah sholat sunnah tarawih itu 20 rakaat. Ketika selesai melaksanakan sholat sunnah tarawih, para sahabat pun tidak ada yang protes dengan dilaksanakannya sholat sunnah tarawih sebanyak 20 rakaat tersebut. Dengan demikian disebut sebagai ijma' as-sukuti, yang artinya diamnya para sahabat itu mengandung arti setuju. Jadi para sahabat menyetujui dari mulai saat itu sholat tarawih dilaksanakan dengan jumlah 20 rakaat. Maka saya pribadi mengambil dari ijma' para sahabat tersebut. Sekarang fadilah sholat tarawih. Ada sebuah hadis yang artinya barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang dimaksud qiyam Ramadan atau lail adalah sholat tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh An-Nawawi. Hadis ini memberitahukan bahwa sholat tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat karena iman, yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala dari Allah, bukan karena riya atau alasan lain. Yang dimaksud pengampunan dosa dalam hadis ini adalah bisa mencakup dosa besar dan dosa kecil berdasarkan tekstual hadis sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Mundhir. Namun An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah khusus untuk dosa kecil. Cara sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad, boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Surah yang dibaca sesudah Al-Fatihah
Pada tiap-tiap rakaat boleh mana saja yang kita kehendaki. Umpamanya mulai dari surah At-Takasur sampai surah Al-Lahab. Sedangkan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah yang dibaca boleh sembarang surah tetapi diutamakan surah Al-Ikhlas. Niat mengerjakan sholat taraweh sekarang. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat taraweh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau usolli sunnatat tarawihi rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat taraweh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dalam bulan Ramadan kita disunahkan memperbanyak tadarus atau membaca Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat, zikir, dan berdoa. Sekarang sholat witir. Sholat witir, sholat yang bilangan rakaatnya ganjil, boleh dikerjakan 1 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 1 rakaat salam, atau bisa juga 3 rakaat salam. 5, 7, 9, 11. Lafal niat sholat witir yang 2 rakaat. Usolli sunnatal witri rok'ataini lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafal niat sholat witir yang terakhir 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafal niat sholat witir 3 rakaat. Usolli sunnatal witri salasa rok'atim lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah witir 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Dari materi di atas dapat kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, menurut bahasa taraweh artinya santai. Terus, menurut istilah taraweh artinya sholat sunnah malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Taraweh disebut juga Qiyamul Ramadan. Waktu mengerjakannya sesudah sholat isya. Sholat taraweh hukumnya sunnah mu'akkad. Tujuan dilaksanakan berjamaah adalah untuk menunjukkan syiar Islam. Jumlah rakaat taraweh yang dikerjakan Rasulullah 8 rakaat. Pada masa sahabat Umar bin Khattab dan para ulama Nahdlatul Ulama, taraweh dikerjakan 20 rakaat. Menurut hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa mendirikan sholat taraweh, dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taraweh dikerjakan dengan 2 rakaat, 1 salam, dan 4 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Manfaat sholat taraweh berjamaah adalah dapat meningkatkan keimanan dan jalinan persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Amalan pada bulan Ramadan sekarang. Yang pertama, sholat taraweh pada malam hari. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Yang ketiga yaitu iktikaf. Nah, siapa yang belum sholat taraweh? Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tadi yang berhubungan dengan sholat taraweh, yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus artinya belajar. Al-Quran artinya menurut bahasa adalah bacaan. Adapun definisi Al-Quran sendiri adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum membacanya adalah sunnah. Jadi tadarus Al-Quran adalah memperdalam Al-Quran dengan cara memahami artinya dan mengamalkan isinya. Manfaat membaca Al-Quran antara lain:
1. Akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Selalu dekat dengan Allah dan akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib berkata, keutamaan membaca Al-Quran antara lain: Al-Quran dibaca di luar sholat tanpa wudhu, pahalanya 10 kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang dibacanya. Al-Quran apabila dibaca dalam sholat, pahalanya 50 kebajikan untuk tiap-tiap huruf yang dibacanya. Al-Quran apabila dibaca di luar sholat dengan berwudu, pahalanya 25 kebajikan tiap-tiap huruf yang dibacanya. Keutamaan membaca Al-Quran menurut hadis riwayat Bukhari Muslim adalah: 1. Orang mukmin yang suka membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, yaitu baunya harum dan manis rasanya. 2. Orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran adalah seperti kurma yang tidak berbau dan manis rasanya. 3. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihana, yaitu berbau wangi tetapi pahit rasanya. 4. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah yang pahit rasanya dan tidak berbau. Sekarang yaitu kita akan mempelajari adab dalam membaca atau tadarus Al-Quran. 1. Disunahkan membaca Al-Quran sesudah berwudu. Nah, jadi kalau kalian mau membaca Al-Quran harus berwudu dulu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih. 3. Disunahkan membaca Al-Quran menghadap kiblat, khusyuk dan tenang. 4. Disunahkan membaca Al-Quran, mulut hendaknya bersih. 5. Disunahkan membaca Al-Quran, membaca ta'awud. 6. Disunahkan membaca Al-Quran, membaca dengan tartil. 7. Disunahkan membaca Al-Quran, memahami ayat yang dibaca. 8. Disunahkan membaca Al-Quran, mengetahui maksudnya. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai indahnya sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.